Nah, adapun submateri yang akan kami bawakan pada video kali ini, yang pertama yaitu pengertian motivasi, yang kedua pengertian belajar, yang ketiga pengertian motivasi belajar, yang keempat fungsi motivasi belajar, yang kelima prinsip-prinsip motivasi belajar, yang keenam macam-macam motivasi belajar, yang ketujuh faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, dan yang terakhir yaitu upaya menumbuhkan motivasi belajar. Nah, submateri yang pertama yaitu pengertian motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu movere yang berarti bergerak atau bahasa Inggrisnya to move. Motif diartikan sebagai suatu kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat. Motif tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor lain, baik faktor eksternal maupun internal. Hal-hal yang mempengaruhi motif disebut motivasi. Menurut Walgito tahun 2004.220, motivasi adalah keadaan dalam diri individu atau organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan. Sedangkan menurut Plotnik tahun 2005.2.328, motivasi adalah mengacu pada berbagai faktor fisiologi dan psikologi yang menyebabkan seseorang melakukan aktivitas dengan cara yang spesifik pada waktu tertentu. Jadi, secara umum, motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan individu. Sikap tersebut merupakan suatu invisible yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu dalam mencapai tujuan. Ciri-ciri motivasi menurut Plotnik yaitu yang pertama, individu terdorong berbuat atau melaksanakan suatu kegiatan. Yang kedua, individu langsung mengarahkan energi dari individu bersangkutan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan yang ketiga, yaitu individu mempunyai intensitas perasaan-perasaan yang berbeda tentang suatu pencapaian. 3 aspek motivasi menurut Walgito, yaitu yang pertama, keadaan yang mendorong dan kesiapan bergerak dalam diri organisme yang timbul karena kebutuhan jasmani, keadaan lingkungan, keadaan mental atau berpikir dan ingatan. Yang kedua, perilaku yang timbul dan terarah karena keadaan tersebut. Dan yang ketiga, yaitu sasaran atau tujuan yang dikejar oleh perilaku tersebut. Baik, kita lanjutkan ke submateri yang kedua terkait pengertian belajar. Belajar adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja yang dapat menimbulkan tingkah laku baik aktual atau nyata maupun potensial atau tidak tampak, di mana perubahan yang dihasilkan tersebut bersifat positif dan berlaku dalam waktu yang relatif lama. Baik, selanjutnya yaitu ciri kegiatan belajar. Adapun ciri kegiatan belajar, yang pertama, belajar merupakan suatu aktivitas yang menghasilkan perubahan tingkah laku, baik secara aktual atau potensial, baik maupun buruk. Yang kedua, perubahan yang terjadi bersifat positif dan berlaku dalam waktu yang relatif lama. Dan yang ketiga, perubahan tersebut terjadi karena adanya usaha, termasuk di dalamnya latihan dan juga pengalaman. Lalu, adapun faktor yang mempengaruhi proses belajar dan hasil belajar. Yang pertama yaitu faktor internal, faktor yang berasal dari individu sebagai input meliputi fisiologis dan psikologis. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar individu yang mempengaruhi proses belajar dan hasil belajar yaitu sosial dan instrumental. Selanjutnya, adapun submateri yang ketiga yaitu pengertian motivasi belajar. Menurut Yuno tahun 2011, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang belajar untuk mengadakan tingkah laku, pada umumnya dengan berupa indikator atau unsur-unsur yang mendukung. Indikator-indikator tersebut antara lain adanya hasrat dan keinginan, dorongan dan kebutuhan dalam belajar yang kondusif. Sedangkan menurut Mardiani tahun 1985, motivasi belajar adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam proses perkembangannya yang meliputi maksud, tekad, hasrat, kemauan, kehendak, cita-cita, dan sebagainya untuk mencapai tujuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri siswa maupun dari luar siswa, sehingga menimbulkan hasrat, keinginan, semangat, kegairahan dalam kegiatan belajar demi mencapai suatu tujuan.
Motivasi belajar merupakan sebuah dorongan yang muncul secara sadar maupun tidak sadar dalam diri siswa pada kegiatan belajar secara terus-menerus untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Selanjutnya yaitu submateri yang keempat, fungsi motivasi belajar. Fungsi motivasi belajar adalah sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi, sehingga untuk mencapai prestasi tersebut, peserta didik dituntut untuk menentukan sendiri perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Sudirman tahun 2016, motivasi belajar memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi belajar dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip motivasi belajar. Menurut Jamara 2011, terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diketahui dalam menimbulkan motivasi belajar pada siswa. Antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Yang kedua, ada motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi intrinsik dalam belajar. Yang ketiga, ada motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Yang keempat, ada motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Yang kelima, ada motivasi dapat memupuk optimis dalam belajar. Yang keenam, ada motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Selanjutnya, masuk ke materi macam-macam motivasi belajar. Motivasi belajar dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ada motivasi intrinsik atau motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang tanpa memerlukan rangsangan dari luar. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Atau motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul dan berfungsi karena adanya pengaruh dari luar. Baik, materi selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Menurut Slameto 2010, terdapat beberapa faktor yang dianggap dapat mempengaruhi motivasi belajar pada siswa. Antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dorongan kognitif, yaitu kebutuhan untuk mengetahui, mengerti, dan memecahkan masalah. Dorongan ini timbul di dalam proses interaksi antara siswa dengan tugas atau masalah. Yang kedua, harga diri, yaitu ada siswa tertentu yang tekun belajar dan melaksanakan tugas-tugas bukan terutama untuk memperoleh pengetahuan atau kecakapan, tetapi untuk memperoleh status dan harga diri. Dan yang ketiga, ada kebutuhan bervariasi, yaitu kebutuhan untuk menguasai beban pelajaran atau belajar dengan niat guna mendapatkan pembenaran dari orang lain atau teman-teman. Kebutuhan ini sukar dipisahkan dengan harga diri. Baik, materi selanjutnya ada upaya menumbuhkan motivasi belajar. Menurut Sudirman 2016, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar pada siswa. Antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberi angka atau angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak siswa belajar yang utama justru untuk mencapai angka atau nilai yang baik, sehingga siswa biasanya yang dikejar adalah nilai ulangan ataupun nilai-nilai rapor. Yang kedua, ada hadiah. Hadiah juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah selalu demikian karena hadiah untuk suatu pekerjaan mungkin tidak akan menarik bagi seseorang yang tidak berbakat untuk suatu pekerjaan tersebut. Yang ketiga, memberi ulangan atau para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan ada ulangan. Oleh karena itu, memberi ulangan ini juga merupakan sarana motivasi. Pujian
Apabila pada siswa yang sukses atau berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk reinforcement yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. Yang terakhir ada minat. Motivasi muncul karena adanya kebutuhan, begitu juga dengan minat merupakan alat motivasi yang pokok. Proses belajar itu akan berjalan lancar kalau disertai dengan minat. Kesimpulan, motivasi ialah sebuah dorongan yang menyebabkan seseorang bertingkah laku yang berada dalam diri seseorang tersebut untuk melakukan suatu hal yang sesuai dengan dorongan atau keinginan tersebut. Motivasi juga berarti sebagai perbedaan antara dapat dan tidak dapat melaksanakan tugas. Motivasi mampu memberikan kekuatan untuk mencapai tujuan tertentu yang akan ditetapkan.